1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Jusyanto dari GKI Resut. Kami sedang berbincang tentang pertobatan dari penghakiman. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000 ya. Mungkin Anda ketemu dengan orang seperti ini dan Anda sudah langsung wah ini pasti seperti ini. Atau mungkin dalam keluarga Anda ada stigma-stigma tertentu yang istilahnya sudah langsung dijudge duluan begitu ya. Silakan Anda bisa berbagi atau bahkan bersaksi. Pak Jusyanto, ini saya tunggu-tunggu nih. Bagaimana untuk bisa bertobat dari sesuatu yang dari kecil bahkan mungkin di lingkungan kita, dari nenek moyang kita mungkin ya punya penghakiman-penghakiman seperti itu. Ya. Ini akhirnya dibukakan. Jadi yang pertama adalah bahwa orang itu harus memiliki kesadaran bahwa penghakiman itu dosa. Penghakiman itu dosa? Iya. Oke, jangan anggap enteng penghakiman ya, itu dosa loh ya. Dosa. Kesadaran bahwa penghakiman itu menjadi cara yang untuk membalas dendam kita, itu harus kita sadari. Kesadaran bahwa perlu mengampuni orang lain untuk lepas dari kepahitan. Jadi kalau kita tidak mau hidup di dalam kepahitan, lepaskanlah pengampunan pada orang lain. Gitu kan, ya. Kita mengambil keputusan untuk mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Kita mengakui bahwa setiap dosa adalah membuat penghakiman yang sudah kita lakukan. Jadi ketika kita sadar dan kita akui untuk setiap dosa-dosa di dalam penghakiman kita, maka kita terus boleh memohon dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa lepas dari penghakiman itu? Langkah yang pertama, kesadaran. Kesadaran bahwa kita ini sedang berdosa. Seringkali dosa itu hanya dikaitkan berbuat jahat, berbuat zina, maki-maki orang, nek menghakimi ya ada dosa. Dosa kecil banget. Padahal nggak ada ya dosa kecil, dosa besar itu nggak ada ya. Jadi ketika kita sadar betul bahwa itu adalah dosa, maka orang yang sudah sadar dia minta belas kasihan Tuhan untuk boleh mengampuni dia. Lalu kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan semua penipuan yang ada di dalam diri kita terhadap penghakiman itu. Entah itu datangnya dari orang tua kita, entah itu datangnya dari budaya kita, entah itu datangnya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengakui semua penipuan-penipuan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita terus berdoa supaya kita ini dapat menolak penghakiman-penghakiman yang terus akan muncul dalam kehidupan kita. Jadi ada penolakan-penolakan yang mesti kita lakukan ketika kita akan menghakimi, begitu ya. Tidak gampang untuk kita melihat seseorang langsung menghakimi, melihat seseorang langsung menghakimi, begitu ya. Pak, itu kan tidak terlihat, kadang-kadang tidak sampai terwujud ke perkataannya, baru di pikiran. Nah, bagaimana mengcounter pikiran kita? Itu kan kadang-kadang cepret gitu aja, langsung mikir teng gitu loh, Pak. Kalau di Filipi 4 itu kan diajarkan kita. Filipi 4 itu mengajarkan kepada kita semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Jadi ketika kita memikirkan yang baik, muncul pasti yang baik. Tapi ketika kita memikirkan yang tidak baik, itu berbahaya. Karena dari pikiran terus kita olah, terus masuk di dalam hati, terus kita keluarkan dalam tindakan. Dan itu berarti akan menjadi permanen, karena kan sudah kita lakukan. Berarti harus dilatih ya, Pak ya? Iya. Harus dilatih. Melakukan firman yang tadi di Filipi ini ya. Semua yang benar, semua yang baik. Kalau kita memikirkan orang ini baik, orang ini benar, orang ini bisa bergaul dengan saya dengan baik dan sebagainya, kita memikirkan yang positif bagi hidupnya dia, maka kita juga tidak akan gampang untuk memberikan penghakiman kepada orang lain. Baik. Firman Tuhan sudah memberikan arahan itu ya. What next?
menolak dan mengusir setiap roh jahat yang mengambil kesempatan dalam penghakiman. Ada roh jahat bekerja di situ ya? Ya, karena kalau kita tidak waspada, seringkali kita menganggap itu sebuah hal ya biasa-biasa saja. Semua orang juga lakukan, Pak. Tidak Gitu. ada masalah. Kan saya nggak ngomong. Tetapi justru karena roh jahat itu tahu kelemahan kita, maka dia masuk di dalamnya. Ya. Dan dia akan terus bekerja dan akan kita katakan berhasil ketika penghakiman itu tidak hilang di dalam hidup kita. Dia berhasil memenangkan orang ini Menguasai untuk juga, ya? terus menghakimi hidupnya, terus penuh dengan penghakiman. Okay. What next? Kita berusaha untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah kita buat kepada orang lain. Ya. Artinya kalau kita menghakimi, kita sadar betul bahwa itu adalah salah, maka kita harus mengubah itu. Kita harus berani untuk mengubahnya. Oke, kalau saya salah menghakimi orang, berarti saya tidak akan menghakimi orang itu lagi. Kalau saya melihat orang itu lalu saya memberikan penghakiman, maka saya akan melihat orang itu tapi saya tidak memberikan penghakiman. Kalau kita sadar bahwa itu adalah salah dan kita mau mengubah itu menjadi baik di dalam hati kita, maka kita akan terus-menerus bisa berusaha semakin hari semakin lebih baik lagi. Hasilnya adalah kita akan melihat orang lain, kita akan melihat Allah, dan kita akan melihat diri kita sendiri dengan pandangan yang baru dan kudus. Itu akan menjadi hasil di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa melepaskan penghakiman itu, maka sesungguhnya kita itu bisa melihat orang lain itu dengan baik, dengan murni lah istilah saya gitu ya, murni. Dan kita bisa semakin memiliki hubungan yang baik juga dengan Allah. Kita juga bisa memiliki hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita punya pandangan-pandangan yang baru terhadap orang itu. Bahkan terhadap Tuhan ya. Iya. Kadang-kadang itu muncul dari pengalaman ya. Betul. Tapi tadi kuncinya Pak Jusianto dan Firmanto juga katakan bahwa pengampunan itu awalnya juga. Ya. Kemudian mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Oke, Pak Jusianto mungkin ada yang mau ditambahkan sambil menanggapi pertanyaan ya. Ada Ibu R yang bergabung. Saya punya teman kantor melakukan kesalahan yang fatal sehingga teman saya disidangkan di depan semua karyawan, Pak. Akhirnya dari keputusan sidang kami saling memaafkan dan teman saya sudah minta maaf. Tetapi rekan-rekan meminta saya dan teman-teman lainnya untuk tanda tangan yang menyatakan teman itu harus dikeluarkan. Karena takutnya dia akan mengulangi lagi. Saya tidak mau tanda tangan sebab saya kasihan, Pak, tapi saya diancam oleh teman-teman. Menurut Bapak keputusan saya ini benar atau salah, Pak? Mohon solusi, saya harus bagaimana? Iya. Saya kira ketika kan ada orang yang berbuat salah. Menurut saya dihakimi di hadapan orang banyak aja sebetulnya sudah tidak benar begitu kan ya. Sudah tidak benar. Tapi itu sudah terjadi begitu ya. Lalu yang salah ini juga mau berubah begitu ya. Dan ketika dia mau berubah menjadi lebih baik lagi, orang akhirnya kayak mundur. Percuma gitu ya. Kayak mau menarik hal-hal yang sudah pernah dilakukan, hal-hal yang baik sudah dilakukan, kan memberikan maaf toh berarti kan. Lalu dia alasannya takut kalau dia berbuat fatal lagi. Lah kalau berbuat fatal lagi ya dikeluarkan aja kan gampang, mestinya begitu. Dan menurut saya Ibu R ini tidak mau tanda tangan untuk apa ya, menurut saya betul langkah yang betul. Nggak usah ikut-ikutan dengan orang lain. Saya bilang aja sorry, kita sudah buat keputusan bersama, kita sudah mengampuni dia, kita sudah membuat kesepakatan bersama, kita menerima dia. Dan kalaupun memang itu beresiko tapi Pak ya. Iya, kalaupun memang dia nantinya salah kembali ya sesuailah dengan apa yang ada di aturan perusahaan itu atau di kantor itu atau di kelompok itu dan sebagainya. Saya kira kalau tanda tangan gitu menurut saya sudah bukan zamannya lagi begitu kan ya. Seharusnya apa yang dilakukan oleh Ibu R, saya mengapresiasi kalau Anda tidak mau tanda tangan dipojokkan begitu ya. Kita ngomong aja, kita sudah memberikan pengampunan kepada dia kok. Kita sudah menyatakan bahwa kita mau menerima dia. Kita kan sudah sepakat bersama-sama. Kenapa kok ditarik kembali? Saya tidak mau kalau ditarik kembali. Oke. Baik.
Kita ke penelpon, Pak. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Pagi, Pak Bu. Pendeta. Iya, Ya, Dengan selamat Ibu pagi. siapa ini? dengan Ibu J di Kota Damai Gresik. Oke, silakan Iya. Ibu. Saya mau bersaksi dan juga minta doa juga. Saya bersaksi untuk anak-anak saya, doa-doa saya selama ini Tuhan itu begitu baik, sangat baik untuk keluarga kami. Sehingga anak-anak kami sekarang sudah ya berhasil gitu. Terus tapi ada dua anak kami ini kemarin baru melangsungkan pernikahan, Pak. Tapi anak kami ini menikah di luar dari Tuhan. Gitu. Jadi saya itu ya sebagai orang tua saya hanya bisa berdoa. Dia bilang katanya, ini cuma formalitas kok mah, katanya gitu. Saya tetap cinta Yesus. Apakah itu betul begitu, Pak? Terus yang satu anak saya yang paling kecil juga, dia sakit, Bu, Pak, paru-paru dan EBC. Tapi susah sekali dikasih taunya. Jadi mohon doa, Pak. Dia sekarang sudah merokok lagi, minum kopi, nongkrong-nongkrong di warung, padahal masih minum obat dari dokter. Jadi itu saja, Pak. Baik. Saya mohon doanya Pak Pendeta untuk anak kami ini A dan C. Baik. Ditunggu Iya, jawabannya terima Bu di radio. Tuhan memberkati Bu. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Ya, Iya. tadi yang pertama dulu mungkin untuk anaknya yang Jadi menikah anak di yang luar Tuhan. Ya, secara prinsip orang yang menikah itu kan harus di dalam Tuhan, begitu ya. Kalau ditanya apakah dibenarkan atau tidak, ya saya akan menjawab secara konsisten, ya tentunya tidak dibenarkan, begitu ya. Tetapi sekali lagi Sudah terjadi. sudah terjadi, begitu ya. Kalau kita sebagai orang tua, ya memang bisa menghimbau, tapi mereka punya pilihan, begitu ya. Ya kita mendoakan supaya orang ini tetap di dalam Tuhan dan imannya juga bertumbuh, begitu ya. Karena kan sudah terjadi. Yang kedua, anak yang C ini sebetulnya penyakit TBC dan paru-paru ini di dalam zaman modern ini kan dapat disembuhkan, begitu ya, melalui seperti minum obat-obat yang memang sudah dokter anjurkan. Tetapi kalau itu dia misalnya ngerokok lagi, bergaul dengan ya kopi kalau kopi tawar juga tidak apa-apa mestinya ya, tapi kalau Pasti sudah ada sampai gulanya. ada gulanya dan sebagainya kan menjadi persoalan lagi, Iya, begitu kan ya, karena dia sedang sakit, begitu. Nah, menurut saya ya memang kita perlu doakan supaya anak yang C ini boleh kembali kepada jalan yang benar, dan dia memang harus sadar betul bahwa penyakitnya ini jangan dipandang remeh kalau belum sembuh, begitu kan ya. Karena sekali lagi TBC itu kan dapat menular. Ya. Dan lagi ini kan harus membatasi diri untuk tidak keluar kan. Iya. Nah, physical distancing harus dilakukan juga. Orang-orang yang sakit TBC ini justru harus Jaga dirinya jaga lebih diri, ya. ya di rumah itu memang harus menjadi pilihannya dia. Karena kalau enggak, dia yang akan menjadi penular bagi orang lain. Paling tidak menularkan TBC-nya. Kan begitu. Ya kita doakan nanti, Bu ya. Baik, kita kembali ke penelpon. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Loh, kok langsung ditutup? Kita belum jadian kok sudah putus. Oke, ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada pertanyaan dari Ibu A. Shalom, Pak. Anak saya perempuan sedang berpacaran dengan seorang anak laki-laki dari keluarga Kristen tapi dari suku A. Saya tidak sebutkan ya, Pak. Tapi anak ini sudah lama tidak ke gereja dan sekarang rajin ke gereja. Masalahnya keluarganya sekalipun Kristen tapi masih melakukan ritual dan kepercayaan budaya mereka yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mereka seringkali melibatkan anaknya untuk melakukan hal-hal tersebut. Apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Karena saya takut nanti itu akan terbawa juga di keluarga anak saya kelak. Iya. Saya kira
yang kita syukuri yang pertama adalah ya anak laki-lakinya ini setelah bergaul dengan anak ibu perempuan, dia akhirnya jadi senang ke gereja, begitu kan ya. Tadi saya tangkap begitu ya. Akhirnya kita syukuri karena bahwa pacarnya anak ibu ini boleh ke gereja. Lah sekarang kita boleh menambahkan, tanda kutip saya katakan menambahkan gitu, porsi untuk kecintaannya dia kepada Kristus. Orang yang sudah cinta kepada Kristus, dia akan bisa menghadapi tantangan yang ada di dalam keluarganya atau yang ada di dalam sukunya. Sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berkenan, dia akan bisa menghadapinya dengan baik ketika kecintaannya dia kepada Tuhan Yesus atau pengenalannya dia kepada Tuhan Yesus itu bertumbuh. Kalau tidak ya pasti akan mengikut, karena itu kan kebiasaan orang tua. Tapi kalau dia sudah cinta sama Kristus, dia suatu ketika nanti akan berani untuk menolak. Saya bukan menganjurkan langsung menolak begitu kan ya. Tapi nanti ketika dia kan akan juga menjadi dewasa begitu ya. Ketika dia nanti menikah, dia menjadi pemimpin kepala rumah tangga, lalu dia memiliki iman yang baik, iman yang benar di dalam Kristus, nanti dia akan punya modal untuk menolak itu. Nah, oleh sebab itu saya selalu menganjurkan bawalah calon menantu ini semakin dekat kepada Tuhan, semakin giat kepada firman Tuhan, begitu ya. Itu akan membuat calon menantu ibu ini akan semakin hari semakin mengerti betul apa yang seharusnya dia lakukan. Apalagi nanti dia menjadi kepala keluarga, dia harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, caranya adalah membawa itu, dan kalau sudah kayak begini berarti kan peranan anak ibu sangat penting sekali. Nah, anak ibu tinggal ibu yang memberitahu supaya mendekatkan terus kepada Tuhan, aktif di gereja, lalu aktif di dalam pemahaman Alkitab. Dan itu saya kira akan menumbuhkan iman dari temannya anak ibu ini. 8819 bertanya, Shalom Pak, saya ini sudah bertobat dari yang namanya perjinahan, dan saya mau bertobat, tapi seringkali saya jatuh lagi dan jatuh lagi. Apakah memang saya ini diciptakan seperti ini ya Pak? Ini menghakimi diri sendiri ini. Ya. Jadi kalau boleh pakai istilah, kalau sudah bertobat mestinya baik begitu kan ya. Ini kan tomat berarti Pak, tobat kumat. Ya. Berarti ada proses yang di dalam kehidupan Anda yang mesti Anda sadari betul, kira-kira apa yang menyebabkan semuanya ini terjadi begitu ya. Ketika kita sadar, itu adalah langkah awal. Kita menyadari dosa kita itu langkah awal. Langkah berikutnya bagaimana kita melakukan sebuah tindakan. Kalau kita tahu pergi ke jurusan utara, kita ini akan jatuh di dalam dosa, Anda harus putar balik 180 derajat untuk pergi ke selatan. Kalau saudara tahu bahwa ke timur itu membuat Anda berdosa, Anda harus putar balik 180 derajat pergi ke barat untuk Anda berbuat benar. Ketika kita sadar bahwa itu adalah dosa, maka sesungguhnya saya ingin katakan kepada Anda, Tuhan itu menciptakan adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan seseorang untuk hidup terus-menerus di dalam dosa. Ini keinginan siapa? Ini adalah keinginan iblis yang terus-menerus supaya anak-anak Tuhan itu hancur. Kalau kita sadar, kalau kita ini betul menyadari hal-hal yang kayak begini terus terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang mesti harus kita bereskan dalam pola pikir kita. Jangan-jangan mungkin ada hal-hal yang diturunkan oleh keluarga begitu ya Kak Wahyu ya, diturunkan oleh keluarga yang mesti harus kita pangkas, mesti harus kita potong begitu ya. Dan tentunya hal yang paling membantu dan yang paling mendukung menurut saya adalah pasangan hidup kita. Saya yakin
ketika pasangan hidup kita ini tahu dan kepingin menolong kita menjadi lebih baik, itu akan menjadi lebih baik. Cuman sekali lagi kalau dalam masalah ini mesti hati-hati karena tidak mudah begitu ya. Karena tidak mudah bagi seorang ibu-ibu atau wanita ketika suaminya mengaku, itu bukan hal yang gampang begitu kan ya. Kita harus ambil timing yang tepat, yang cocok begitu. Tapi kalau saya katakan sebetulnya ada hal yang baik dari Bapak untuk mau berubah menjadi baik. Ini Bapak betul ya? Tidak disebutkan Bapak Oke. atau Ibu. Atau Bapak atau Ibu saya tidak tahu. Kalau ada keinginan untuk menjadi lebih baik, itu menurut saya adalah hal yang baik. Ya, langkah awal yang baik. Ya. Yang kedua saya ingin katakan, kalau Anda terus-menerus ini sulit, datanglah kepada hamba Tuhan Anda. Datanglah kepadanya dan minta bimbingan kepada Anda. Membimbing Anda. Pembimbing rohani Anda harus membimbing Anda. Jadi jangan sampai Anda ini menjadi orang yang saya katakan tanda kutip terhilang begitu ya. Tapi datanglah minta bantuan karena Anda sudah tidak sanggup lagi untuk menolong dia, untuk menolong Anda, mengawal Anda begitu ya. Tanda kutip memonitor Anda supaya Anda menjadi lebih baik lagi. Oke. Baik. Pak Jusyanto, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Iya. Kesimpulannya adalah penghakiman itu bukan hak kita, sebab kita bukanlah pribadi yang maha tahu. Yang kedua, kita hanya mampu mengutarakan kondisi seseorang dari apa yang kita lihat, kita rasa, kita pikir, dan kita duga. Mereka yang menghakimi justru orang yang paling sedikit mengetahui yang dihakimi. Jadi kalau kita menghakimi itu sebetulnya itu paling sedikit kita mengetahui orang itu. Tapi biarlah sungguh ketika kita bertobat di dalam penghakiman ini, kita akan semakin memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan semakin kita hidup untuk memuliakan Tuhan karena kita berharap orang lain itu juga mendapatkan kebaikan daripada Tuhan. Amin. Amin. Baik, silakan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah kami ketika kami terus-menerus hidup di dalam penghakiman demi penghakiman. Kalau pagi hari ini kami mengetahuinya dan kami sadar itu semua ada di dalam diri kami, maka biarlah kami terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengakui dan untuk meninggalkan dosa-dosa kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami terus ingin berdoa kiranya Engkau terus menyertai untuk anak Ibu J yang saat ini di dalam keadaan dan kondisi sakit paru-paru dan DBC. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang terus akan menyertai dan memberikan kesembuhan kepadanya. Obat-obatan yang diminumnya boleh menjadi kebaikan baginya. Kami berdoa untuk kesadaran anak Ibu J ini supaya dia boleh berubah, supaya dia boleh bertobat, supaya dia boleh hidup semakin memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan anak Ibu J yang A, di mana dia menikah di luar Kristen, tetapi dia berjanji terus hidup di dalam Tuhan. Mari Tuhan Kau yang boleh meneguhkan imannya. Mari Tuhan Kau yang boleh memakai imannya supaya boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami terus ingin berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menyertai untuk Ibu R yang dimana dia didesak untuk menandatangani surat. Kami bersyukur kalau Ibu R boleh mengambil tindakan, dia tidak mau, dia tidak berkompromi dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan orang lain. Kami berharap biarlah sungguh Tuhan Kau yang boleh menguatkan hati Ibu R. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang masih jatuh di dalam perzinahan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau sendiri yang boleh membukakan jalan dan membuat dia semakin hari semakin hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan ini, biarlah Tuhan sendiri akan menyertai dan memberkati di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap usaha mereka, bahkan kesehatan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Pak Jusyanto, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Sama-sama Kak Wahyu, Tuhan berkati juga. Sampai ketemu lagi.
Saya senang dipanggil Kak sama Pak Jusyanto, jadi terasa muda gitu. Baik, kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, penghakiman itu bukan hak kita. Jangan pernah menghakimi. Kalau mungkin hari-hari ini dalam pemikiran kita, dalam perkataan kita ada penghakiman-penghakiman yang keluar, ingatlah bahwa Anda dan saya pun adalah orang berdosa yang butuh pengampunan dari Tuhan. Ukuran yang Anda pakai untuk orang lain akan diukurkan juga kepada Anda dan saya. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.